Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Paduka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, segenap unsur pengurus PKM Masjid Al-Hasanah, pimpinan Majelis Sholawat Diyaul Lami, ada Habib Johan, ada Qadim Ustaz Taufik, dan seluruh jamaah Majelis Sholawat, dan kita yang berhadir rahimakumullah yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama dikumpulkan di Masjid Al-Hasanah dalam rangka mengaji maulid, memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang datang pada malam hari ini semoga diikhlaskan oleh Allah, sehingga tujuan kita Allah, berharap kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan hidayah, menghias kita dengan ilmu dan rahmat. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Waktu kita sudah larut malam, sudah jam 22:33. Kalau nanti lewat jam 11 sudah jam malam kali. Insyaallah paling lama jam 11:10 ini sudah kita tutup acara. Jadi saya tak banyak-banyak menyampaikan. Ada dua macam saja tujuan daripada memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Jadi tak macam-macam komandan, ya? Hanya dua macam. Yang pertama, tujuan memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah. Apa itu Rasul? Utusan, pembawa risalah. Siapa yang diutus yang kita peringati malam ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh kalau ada orang yang setiap tahun memperingati maulid Nabi, tapi dia tidak mengenal Nabi baik secara lahiriah ataupun secara sifat. Nah, kalau batin tak bisa kita konon lahiriah ataupun sifat. Kalau dari segi lahiriah, Nabi Muhammad itu sudah nyata disebutkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan adalah manusia, dan itu menggunakan kalimat insan. Karena manusia ini dalam Al-Quran ada 5 istilah. Yang pertama Bani Adam, artinya juga manusia. Yang kedua An-Nas diartikan
manusia. Al-bashar diartikan manusia, al-insi diartikan manusia, al-insan diartikan manusia. Dan gelaran kamil itu insan, insan kamil, manusia yang sempurna, lahir batinnya, zahiriyahnya, ruhaniyahnya memperoleh kesempurnaan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kode yang pertama. Rasulullah kalau dari segi postur tubuh tidak terlalu tinggi, tak juga pendek. Bola matanya hitam, memang betul-betul hitam. Kalau kita ni bola mata kita kan atas nama saja dan hitam. Kalau diteliti udah coklat. Yang putihnya betul-betul putih. Kita ini sudah mengarah ke abu-abu. Memang putih matanya, maksudnya mata putihnya, hitamnya, karena memang mata itu putih sama hitam. Tapi dari segi warna tidak. Rasulullah jelas. Kemudian rambutnya hitam. Ada riwayat yang mengatakan sebatas kuping, ada juga yang mengatakan sebatas. Kemudian perutnya rata. Itulah sempurnanya Nabi. Tak kayak kita nih. Asalkan sudah agak tua sedikit mulailah berbenci dah. Ya. Udah mulailah. Celana pun tak lagi nyaman berjalan. Udah sosak. Ditokan apa? Power benci. Tapi Nabi Muhammad sempurna penciptaan. Lalu kenapa tidak ada gambar Nabi Muhammad? Dan itu pernah seorang laki-laki, anak laki-laki melukis Nabi. Lalu sahabat marah. Apa kata Rasul? Biarkan saja lukisannya sampai selesai. Begitu lukisan selesai, datang petir menyambar. Anak tersebut ikut disambar petir, sekaligus lukisan itu juga disambar petir. Kenapa? Supaya jangan ada duplikat Nabi. Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh diduplikatkan para Nabi itu. Maka kalau anda buat drama, jangan coba-coba memperankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para Nabi dan Rasul itu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kenal dulu dari segi fisiknya. Kemudian selanjutnya kita kenal dengan sifatnya Nabi. Jangan nanti kita tak kembali belajar 50 aqaid. 50 aqaid ini 50 akidah, 41 sifat Allah, 9 sifat Rasul. Maka wajib kita umat Islam ini mengenal sifat Rasul supaya harapan panitia tadi jangan bertongkah di masjid. Nah masjid bukan tongkar, itu bertongkah. Ya kan? Memang sedih juga itu. Kenapa? Karena tidak mengenal sifat Rasul. Rasulullah itu siddiq. Mana siddiq itu kebenaran mutlak. Apa yang datang dari Allah itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka apa yang disampaikan Rasul adalah merupakan wahyu. Kalau kita tak membantah Rasul, mudah-mudahan tak ada lagi insiden itu ketua panitia. Aku pun tengok sekaligus curhat ketua panitia itu. Nampak keluhan jiwa itu. Berarti dia tak tahan sebenarnya. Tapi memang begitulah dinamika hidup. Kadang-kadang kita ni suka mengurus dan tak syurusan. Kenapa? Inilah kata orang Tanjung Balai, tak ada beban batu digalas. Makanya hati-hati yang dapat merusak amal ibadah. Istawalul bi'uyubil khalqi, orang yang suka mencari-cari keburukan orang lain. Tapi memang itulah tabiat manusia. Maka jangan pada sodih diburukkan manusia. Memang tugas manusia itu.
suka melihat samaran dia orang, suka mengurus dan tak siurusan. Jangankan ladang bajikan, jangankan satu jamaah, sedangkan si Lesti diurus kawan. Bukan lembah sikonalan orang. Itulah saking kedahsyatnya hendak mengurus urusan orang. Si Lesti batongkar, konon tumbuk lakinya dia dah sibuk. Apa nak kakak sibuk kan? Dia tak cocok dia tu lakinya itu menunggu-nunggu sampai biru matonya. Nampak kakak matonya biru? Tidak. Cari orang tu ya. Jadi mato kakak itu biru kenapa? Ditunggu abang kau tadi malam. Mengapa kau sibuk dengan urusan orang lain? Ini jadi persoalan. Udah. Pahami ketua panitia ya. Ini cerita si Lesti aku dulu ini. Kita tinggal dulu cerita. Waktu si Lesti ditumbuk lakinya, siapa yang dibenci orang? Siapa nama lakinya? Oh, apa kamu? Si Milan. Begitu berdamai orang tu, siapa pula yang dihujat? Itulah manusia. Manusia sering memberikan penilaian yang keliru. Manusia sering memberikan penilaian yang salah. Maka jangan berharap kepada manusia. Roja'u ilallah, berharaplah kepada Allah. Manusia dimenilai faktor suka sama faktor kepentingan ya. Ada kalanya ustaz-ustaz ini dipentingkan, ada kalanya ustaz-ustaz ini pun kono kanto, ada kalanya cakap ustaz paguno, ada kalanya tak dapat tentu kawan. Tengok kamu nanti menjelang 2024 nih, kalau tak paguno ini ustaz-ustaz nih. Tapi selesai itu, cakap ustaz pun diabaikan. Baju selawat dipanggil untuk memeriahkan. Tapi sesudah itu, selamat tinggal. Ini fakta. Maka jangan pada sodi. Entah kalau hujan BKM, yang udah resiko itu. Yang udah begitu, biarkan saja. Yang penting jangan Allah Ta'ala menghujat kita. Kalau sudah Allah Ta'ala menghujat kita, nak kemana kita? Pala-pala kawan cerawai itu. Kalau nama manusia yang menghina, dan jangan pada saudara dihina, memang itu benar hina. Ta'ib. Salah satu sifat manusia itu ta'ib, lomah, hina. Jangan pada saudara dihinakan, dan jangan suka membangga-banggakan diri. Termasuk tabiat sum'ah. Jadi sum'ah itu bahagian dari dusta. Rasulullah Siddiq dia tidak pernah sum'ah. Kita di kadang begitulah. Kalau tak kono aku, kalau tak kono aku, itu kegiatan-kegiatan aku lagi. Itu kan ada yang semalam apa tu lagi aku lagi. Kalau tak ada aku, kawanmu juga panas. Kalau tak ada kau kenapa bodoh? Bodoh betul tak? Tak kono saja gitu. Jadi kembali kepada ma'rifatul Rasul. Bagaimana pribadi Rasul ketika dia berdakwah ke negeri Taif. Rasul kita ni apa lagi ya? Ketika Nabi Muhammad berdakwah ke negeri Taif, dia dihina, dicaci. Makanya beda-beda itu. Pemuda Taif sama pemuda Madinah itu dua pemuda yang bertolak belakang sifat. Kalau Nabi Muhammad ke Taif, pemudanya memaki-maki. Menuduh Nabi Muhammad majnun. Sampai dikatai Nabi Muhammad gila. Tapi kalau di Madinah tidak. Mereka bersair. Inilah pemuda suku Nabiyan menyambut kehadiran Nabi dengan sair. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu tadi yang dibawa Ustaz Taufik dan seluruh ustaz-ustaz yang ada di majelis sholawat. Makanya kalau ada majelis sholawat aman. Makanya kalau ada masalah-masalah bersolawat. Boleh rupanya kuat-kuat ini bersolawat nih. Dua macam jenis solawat. Ada as-saut, mengeraskan suara. Siapa itu? Orang yang berada dalam majelis solawat. Kemudian yang kedua, bermasalah hati. Mungkin ada problem hidupnya. Kuat-kuat bersolawat. Semakin kuat semakin hilang masalah. Semakin kuat semakin hilang masalah. Kalau kau mencontohi, kenapa ada orang yang melepaskan masalahnya dengan mencuri? Oh,
Oma-oma ini kok dah marah begitu, ingin melepaskan beban. Jadi daripada manjurin tak tontua, lebih baik bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Manjuri tidak situ, tapi positif juri bersolawat. Ada pula kalau nang song-song awak di jalan itu, jangan pula asal khafi tersembunyi salat, jangan pula engkau di song-song sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala makin kuat tengok kawan ya ada tadi malam udah peringatan lagi pagi udah mulai bocor begitulah manusia ini ngelok pun dibuat mau yang salah tanggapan kawan. Cuman begitu, menuhan manusia tidak dijaga dengan baik-baik. Ketika dilempari, konolah koning Nabi berdarah. Malaikat saya dah kok. Maka Nabi menampung darah, dilapkannya ke jubah. Lalu sahabat melihat, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku tak ingin darah ini tumpah ke permukaan bumi. Kenapa? Aku mendengar malaikat berkata, andaikan darahku setetes tumpah ke permukaan bumi, akan dia dulu letakkan penduduk Taif ini. Apa kata sahabat? Bahwa begitu tumpahkan ya Rasul, biar malah ini penduduk Taif ini, biar dia seorang dulu. Apa kata Nabi? Aku hadir sebagai pendakwah, bukan sebagai pelaknat. Maka berlakulah hukum, tak boleh kita melaknat orang, tak boleh kita sumpah serapahi orang. Bahkan tak boleh kita mendoakan celaka bagi orang lain. Ibu, kamu undangan, tahu ibu-ibu di kau undangan, setel kandas 2 jam itu. Maka bapak-bapak kalau ada undangan poin lah ibu itu 2 jam. Baru siap, jangan kamu duluan bersiap. Bawa ganti pakaian balik, tokan keringan. Kalau nongkrong undangan, tahu dah kini musim-musim air kan ikan. Ikan musim air. Kadang-kadang udah nampak pun pasangan juga udah tak bakal mulai naik kereta tuh, dibantunya juga koncak-koncak. Tersimbunglah ke baju ibu, basahlah baju. Apalah doa kamu kali? Sukan bisa doa, ya Allah selamatkan dia, jangan hendaknya basah gusi dia Allah, janganlah basah gusi kereta, janganlah tahun dan bisik. Mungkin dia ingin copot, ya Allah selamatkan dia di jalan. Itu doa yang elok. Jadi kuasa mau tidak? Uang aja, tak campak kau dah. Patah lapar badan kau tu, patah lapar ke itu kau. Awak baru korban 5.000 lagi, Rinso 2.000, Soklim 2.000, sabun batang 1.000. Dia kalau patah lapar berapa juta sudah itu. Kereta patah lapar, badan patah lapar. Yang berdoa itu yang baik-baik. Jangan melaknat orang, jangan suka menyumpah serapi orang, jangan suka mengutuk orang. Terlebih-lebih ibu, jangan kutuk anak awak. Makanya kamu anak-anak jangan sampai durhaka. Tak dikutuk ayah hormat pun awak. Andaikan kau buat dia menangis, satu tetesan air mata yang keluar karena kau sakiti, maka itu akan menjadi sebuah lautan yang akan kau harungi, di mana engkau tidak punya alat apapun, tak ada pelanggu. Itulah dasarnya dan durhaka sama yang Allah. Nah, jadi maka dari itu kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelembutan hati Nabi Muhammad di pemaaf. Nah, memaafkan kalau kita pula umatnya pandonda. Masih sabuan pun tak mau lagi. Padahal apa kata Rasulullah, ya dahulul jannah takoti, tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka tadi mungkin kedua panitia mengajak sholat berjamaah, karena di masjid inilah hidup silaturahim. Begitu siang doa salam-salam, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Saling mendoakan, saling berjabat tangan sehingga terpupuklah ukhuwah. Berjamaah di dulu pula awak dan tak marah di punggung kawan.
di belakang kawan buku pun apa? Jadi kita sabar. Tak marah kita. Kadang-kadang tapi jadi pula peci awak hidup tak lopas peci dari kapal. Tak ada pada dah masuk kang ya dengan kau ya. Bukan kuban dan pula peci itu. Tak ada. Bersih batin kita. Kenapa pun ceritanya batin yang dipenting dibersihkan. Jangan sampai kita dibalut kekerasan hati, yaitu qaswatul qalbi. Apa itu? Tabiat sombong. Nabi Muhammad tidak pernah menganggarkan dagingnya. Malaikat bilang Muhammad, bilang, nak kuantukkan 2 gunung nih. Apa kata Nabi? Tidak. Sungguh mereka tidak mengetahui kalau aku Rasul dan diutus. Malaikat lah. Kalau awak kau balok lagi daging kau dah patente lama. Kau jangan main kau. Oh pasal ini siapa? Kawan polisi, berkawannya. Kadang-kadang polisi juga tak sombong, dia pun tak sombong. Kau jangan main kesikit kami ni. Wah, tim sus wali kota ini. Tim sukses juga, kau pernah dilupakan. Tak sombong pula, tak ada artinya kita sombong. Karena tak ada apa-apanya kita ini. Maka zikrul maut banyak mengingat mati. Orang kau menengok mati. Apalah hebatnya mati itu. Mati tak buliak, mati tutup kalau tak tutup. Memang orang mati, matonya sama mulutnya dan terbuka. Bukan kau nak hasilnya itu loh. Karena mato di nama nengok roh pertama keluar. Entah macam mana model rohnya itu gini. Tak kujut dia, mato tabalala, mulut tanganmu. Makanya coba ditutupkan. Dah tertutup. Lipat tangan. Paling menangis lah. Nama nangis di mana senetonnya. Bikin nerso di mana. Makanya jangan kegeeran. Aduh jangan. Tahu kau besok kalau mati aku kamu masuk itu. Awak mati awak ada masuk. Jangan kau pikir ada pada orang masuk kan kematian awak. So apa? Soal dan so di awak mati. Jangan kamu pikir ekonomi berhenti kalau kita mati. Jangan kamu pikir banyak orang yang down kalau kita mati. Tak ada. Makanya siapkan amal ibadah. Jangan sombong di muka dunia ini. Nanti kau bona. Makanya waspada dengan malaikat Israel. 70 kali sehari semalam ziarah kepada kita. Setiap 21 menit dia datang menengok. Kalau menengok Ustaz Taufik, kalau di musola didamailah itu. Imam musola. Kalau menengok nampang kata nama jijik kalau bahas kalau sampai cabut dia mau tahu. Jangan sombong. Ini kadang-kadang banyak harta ini sombong. Ayo, tak naik mobil kau pulang. Ampun. Ayolah aku tulisan, mobil kau odong-odong. Aku biasa naik Alphard. Sombong dia dengan mobilnya, sombong dia dengan hartanya. Mati ku tengok naik ambulan juga. Bukan Alphard yang mengantar jaga guru. Ambulan juga itu pun ambulan partai lagi kampanye. Kalau tak kampanye payah menghubungi. Lati-lati menghubungi lah. Ada ini banyak mayat di dia tahu itu. Tapi kalau masalah begini banyak ambulan pencari mayat. Itu pun kalau jauh, kalau dekat KUP dia punya mengantar. Kendaraan umum pengangkut jenazah. Itu rodanya 2 itu, satu di kanan, satu di kiri. Kalau tak dipegangi orang lah. Kalau tak ada pegangi kau tak jemping muka, jemping dari belakang. Ada sombong kan. Makanya jangan sombong. Jadilah kita orang yang pemaaf, rendah hati, tawaduk. Kita kenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang terakhir. Yang pertama, ma'rifatul Rasul. Yang terakhir, untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Agar kita paham dan sadar Nabi Muhammad itu teladan dan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tadi sudah sampaikan qori. Dan begitulah kalau qori membaca nyaman. Kalau sudah qori membaca tenang aja. Tapi kalau dah qori membaca musuh terdengar. Itu saya ini. Dari tim di sini. Sungguh Nabi Muhammad Rasul
dijadikan Allah sebagai uswah karena dia datang membawa nur. Apa itu? Cahaya iman. Maka siapa yang mendapat cahaya iman? Ada tanda-tanda. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan hari akhir, merekalah orang-orang yang beriman. Sini ketua panitia makmur di masjid. Makmurlah. Asyik 1, 2, 3, 4, 5 orang. Asyik saja orang. Dari fisik makmur ini sudah. Chatnya 3 warna kan. Makmur. Kipas lagi 4. Tapi makmur yang kedua jamaahnya. Di sini subuh berapa sah? 1. Kemarin dokter sekolah aku tanya berapa sah? 2. Lumayan lah ini Pak, 1 sampai imam 1 sampai makmur. 2 sampai 2 bulan ini. Maka kampung yang baldatun warabbun khafur, kampung yang baik itu, kampung yang bagus itu, bukan kampung yang banyak orang kaya di dalamnya, bukan kampung yang banyak dihuni ilmuwan, bukan kampung yang dihuni oleh para pejabat, tapi tengok masjidnya ramai berjamaah atau tidak. Kalau tidak, boleh. Kadang loti-loti ajar tadi, loti-loti ajar kan Ustaz. Ya udah hanya cuma dibuat ajar dulu lama. Maka pokoknya di satu kampung ada ajar tak nampak orang. Sempat orang bulan diteliti, ada ajar, tapi tak ada orangnya. Rupanya begitu ketahuan dan ditariknya sampai wayah mik di pintu dapur. Jadi dia asalkan ajar di pintu dapur. Konon pas pulang alamari musola itu pintunya pas ke dapurnya. Di situ saya lihat. Ditanya mengapa kau di situ? Kamu musola dan aku sedang ada orang belakang. Tahu. Jangan biarkan nanti kau usir kita dari musola, kau usir kita dari masjid. Kenapa? Kenapa ceritanya butuh kita ke masjid? Jangan kau tando ya besok. Asal datang pas dia nak mengundang. Asal datang pas dia nak mengundang. Datang dia mengundang. Datang sholat berjamaah, tunjukkan cahaya iman itu dengan apa? Mau memakmurkan masjid. Termasuk dengan majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat. Itu adalah upaya memakmurkan masjid-masjid Allah. Hidup dia. Jadi kalau ada majlis zikir pun tak ada, majlis ilmu tak ada, majlis salawat tak ada. Jangankan majlis itu, sedangkan sholat berjamaah pun mau boleh, bahaya. Cuman kalau pegawai banyak pula karojo, cuma dibuat jual salah itu wanita kan. Kalau pegawai ada pula karojo. Kalau ada karojo lah berlada itu apa boleh buat lah. Tapi ingat, bal tu'siruna al-hayatan dunya wal akhiratu khairu abqa. Begitulah kebanyakan manusia menganggap dunia inilah tempat yang paling hebat, padahal telah disiapkan akhirat sebagai tempat yang lebih baik dan abadi. Maka hias hidup dengan keimanan, karena Nabi Muhammad contoh dia membawa cahaya keimanan. Nabi Muhammad kekasih Allah, tapi malam dia habiskan dengan tahajud, siang dia berpuasa. Maksudnya apa? Tidak ada hari-hari tanpa ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah dijamin ke surga. Awak tak ada jaminan ke surga. Siapa pun namanya jaminan ke surga. Kalau menengok-nengoknya lah, kelak menakut-nakuti. Bukan menakut juga ya, nampak di puas. Contoh, Nabi Adam tinggal di surga, kemudian didampingkan dengan Siti Hawa di dalam surga. Lalu kata Allah, bersenang-senanglah kau Adam dalam surga, tapi jangan kau makan buah surga itu, buah khuldi. Tapi dibantai dulu. Berapalah kesalahan Nabi Adam? 1. Resikonya dikeluarkan dari surga. Kita datang malam ini, apalah salah kita? Jangan lagi tanya. Buat dan tak diwujudkan Allah dosa kita Bapak. Allah masih tutup dosa kita. Allah masih tutup dosa kita ini. Kalau sempat diwujudkan Allah dari bulan bulu.
Asal badosa ulat bulu. Kalau badosa ulat bulu, salah mata menengok tadi pek ulat bulu di jimat. Lama-lama dari ujung rambut sampai ujung kaki ulat bulu. Tapi Allah masih tidak wujudkan dosa kita. Banyak dosa, cuman kepingin masuk. Jadi jalan di jalan banjir-banjir. Hanya ada dua jalan. Apa itu? Ampunan dan kasih sayang. Itulah yang kita minta di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni, ampuni aku ya Allah dan berikan aku kasih sayang. Jadi maka dari itulah kepada kita Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, maka mari kita raih nurul Islam, nurul iman dengan cahaya iman. Kemudian bagaimana lagi tanda-tanda orang yang mendapat cahaya keimanan? Mereka yang membaguskan hablum minan nasnya. Dibaguskan. Bagaimana membaguskannya? Yang pertama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang bagus hubungan manusianya, tolong menolong dia dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam mendatangkan dosa dan kejahatan. Jadi makanya para muadzin jangan bosan. Teruslah, paling tidak menolong orang. Tidak datang, dia datang. Tak usah, yang penting mengingatkan orang waktu masuk. Tolong dia berbuat kebaikan dan takwa. Kalau ada dia keinginannya tidak baca tahlilan di rumah, datang. Karena menolong dia beribadah. Macam mana lo nak datangi tahlil? Dia tahu ku bandah. Datangi saja dia tahlil. Dia makanan itu sama apa? Macam mana itu nanti? Bilang saja, kenapa bapak tak makan? Aku tahu kau bandar. Lebih kejam kau menghancurkan generasi bangsa ini, kata saya. Balik. Lebih kejam mereka. Kau yang menghancurkan generasi bangsa ini. Aku baru tak mau makan di rumah kau karena aku tahu ini makanan yang haram. Bilang saja. Lalu kenapa bapak datang tahlil? Aku nak menolong kau. Panomat kau baca la ilaha illallah itu. Itulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kadang-kadang kita ini begitu. Asalkan nampak, penting dari mana? Dia ini baik, baik. Dia ini menyumbang banyak. Ini dah haram sumbangnya apa? Ditolak saja itu. Ini Pak sumbangan buat duit kau tak jelas pegang, sudah selesai. Cuman lagi, kalau bukan sanksi sosial ini tidak akan berubah. Sanksi sosial yang membuat manusia yang ketakutan. Hukum Allah ketahuan tu lama dah. Kau tak lama lagi itu di akhirat itu pula itu. Tahu di dunia dari cicil-cicil hukum Allah. Maka buat yang nyata. Jadi supaya apa? Supaya kita memang memahami pentingnya ampunan minanas itu untuk kebaikan dan takwa. Yang kedua, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dalam menata urusan manusia, Nabi Muhammad mencontohkan saling menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan sabar. Jadi kalau sabar terhadap musibah, aku sabar, aku menghadapi musibah ini boleh pada apa itu? Bagaimana dia mampu sabar menasihati orang? Makanya ada 3 tugas kita yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak orang membuat baik. Ini sonang nih. Payah tidak? Ada pula payah mengajak orang membuat baik. Tak ada pula mau benar. Orang tak kenal. Mau ayat solat balik keluar lah. Tak marah nih. Ayo mau mengajak kebaikan. Ayo menurut maulid. Kau zarilah. Aku tak cocok, aku peringatan tunggu pula. Paling sebatas itu dia tak ada marah. Kemudian masuk tahap kedua, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang kepada yang ma'ruf. Termasuk macam mana menyuruh istri solat bapak. Paksa dia solat. Jadi kami ketemu ibu itu, jangan paksa kalau bapak. Karena tak ada tugas kamu maksa, kamu hanya membanguni saja. Ada kan kalimanya itu.
subuh. Bang, subuh. Sholat abang, subuh. Ayo kok, udahlah. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya. Walaupun hidup bang 1000 tahun, kalau kau tak sembahyang apa gunanya? Kenapa kau bernyanyi? Membangunkan abang subuh-subuh. Tapi kalau kita suami wajib istri bangun. Maka kalau terlambat istri mencuci tol, terlambat masak tol. Ini kadang-kadang ada begitu. Ditengoknya suami orang menjemur pakaian, kau tanya ya, apa nak pinggang kawannya? Masuk pula ke kawan dia kelompok istri, ikatan suami, tapi dia membiarkan istrinya membuka aurat. Dia memang hebat. Kau mencuci, dan aku disuruh, nampak paten. Tapi istrinya buka aurat dia diam. Inilah suami bangkrut. Dimodalinya bininya, dikasih makannya bininya, tapi botis bininya orang bisa tengok. Itu masih cerita botis aku tuh. Bangkrut. Itu suami bangkrut. Istrinya tak sholat dia diam, itu suami bangkrut. Kalau mencuci pak, itu suami soleh. Ikut memasak suami soleh, ikut mensetrika pakaian soleh. Tapi kalau sampailah istrinya tak sholat dia diam, istrinya membuka aurat dia diam, istrinya koro-koro dengan koro jantan yang lain, dia diam. Di situ dia duet istrinya sama orang lain, diam dia. Dayus, suami dayus. Dayus itu apa? Badan teba bawah pi. Jangan dibaca. Aku dah kue, yuk kamu baca pula. Begitu, kalau jangan begitu. Ini supaya kita memahami. Nah, jadi contoh, jadi jangan sampai kita ini tidak mau menasihati. Hendaklah. Yang lebih parah apa? Yang butuh kesabaran. Yanhauna 'anil munkar. Mencegah berbuat munkar. Orang pasti marah. Walau dicobain yang jual-jual apa? Mabuk, kata itu bumbu ya. Butuh kesabaran. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sampai dia hijrah ke Madinah dan hingga kembali ke kota Makkah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini Islam berkembang. Walaupun kata Rasulullah, suatu saat nanti, satu zaman bagi umatku, saya ala ummati zaman, akan datang satu zaman bagi umatku di mana Islam itu hanyalah tinggal nama saja, umatnya bagaikan buih di lautan dan gayung makanan di meja hidangan. Tahulah kalau sudah makanan di meja hidangan, datanglah satu disontak, datanglah satu disontak. Kenapa begitu ya Rasul? Apakah jumlah umat Islam sedikit? Tidak, banyak. Tapi tak ubahnya gayung buih di lautan. Banyak tak punya kekuatan. Kenapa? Tercampak pada mereka penyakit wahan. Apa wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Jadi lewat peringatan Maulid ini, mari kita tumbuhkan. Bukanlah kita harus meninggalkan dunia, tapi sekedarnya lah untuk dunia ini. Mari kita kejar akhirat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar khirah dan khintah umat Islam ini kembali sebagaimana yang diharapkan, sehingga musuh-musuhnya menaruh persegan kepadanya. Hari ini umat Islam dah tak punya wibawa lagi, tak dihargai lagi. Apanya umat Islam ini tukang pinta-pinta, betul kawan? Tukang pinta-pinta. Tak bangun masjid pun minta-minta. Betul pula. Kita minta semua lagi. Kadang-kadang pula tangguh komandan. Kalau dari Tanjung Balai ke Medan, mau 60 tangguh, tahu 60 tahun. Iya 60 tangguh. Kalau dulu tahu ku tangguh, pas-pas-pasang air begini lah menunggu sopan. Kalau kini tangguh buat menangguh duit. Tak ditangguh pula, tak ada kawan mantahkan, ditangguh juga lah. Dan bercakap pun paten-paten. Pandai dia pawan KUPG ada mengkasih kepada supir dan penumpang KUPG, semoga selamat sampai tujuan. Tapi kalau tak ada mengkasih, kita takutinya kepada supir dan penumpang KUPG, hati-hati dalam perjalanan. Lain-lainnya kalimat itu. Perhatikan, lain aku perhatikan.
prinsipnya itu jangan sampai kita kehilangan wibawa sebagai seorang muslim, tapi kita tunjukkanlah bahwa agama kita bukan agama pengemis, agama kita adalah agama rahmatan lil alamin yang orang akan terasakan nikmatnya apabila bersama-sama orang-orang Islam. Dah, dua macam aku sampaikan, selesai kaji kita. Ada pala panjang-panjang, tak ada pala lama-lama lagi jujur itu. Ya, itu pernah ada mengantuk ini semua. Lalu tengok ini bapak-bapak yang udah redek semua ini. Mama itu alhamdulillah, ya. Cukup kita padukan sampai sini. Dua hal saja yang kita ingat, nanti pulang ke rumah tak payah-payah. Intinya, mari kita jadikan keperingatan Maulid ini untuk meramaikan masjid kita ini sebagaimana diharapkan PKH dari panitia tadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup majlis ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril ihsan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anzilur rahmata wan ni'mah was-sihhata was-salamata alaina wa ahlina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.